Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas seluruh hidup kami, pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan segenap keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali ingin belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, dan biarlah firman Tuhan ini terus menuntun kehidupan kami, agar kami dapat berjalan dalam kebenaran, di dalam hidup takut akan Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kiranya kami boleh layak di hadapan-Mu. Layakan kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat 34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah kemalasan adalah dosa yang mendatangkan maut. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di zaman modern ini, di mana kita semua merasa sibuk, dan kita jarang ada orang yang mengaku malas. Tetapi pada kenyataannya, saudara, malas bukan saja hal berdiam diri dan tidak bekerja. Nah, setidaknya, saudara, ada 4 ciri orang atau ada 4 ciri tentang kemalasan. Yang pertama adalah masa bodoh. Masa bodoh artinya saudara tidak peduli, baik itu menyangkut hidup sendiri maupun lingkungan sendiri. Lingkungan di sekitarnya dia tidak pedulikan. Nah, banyak orang hanya sibuk bekerja dan tidak peduli kepada kerohaniannya, tidak peduli kepada keluarganya. Sibuk sendiri, ya sibuk tetapi mengabaikan hal yang lain yang tidak kalah penting, yaitu kerohanian dan juga keluarga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tentang kemalasan ini adalah enggan melakukan sesuatu, senang menunda. Nah, di dalam Amsal pasal 20 ayat 4, di sana firman Tuhan berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi di sini kita melihat saudara bahwa penundaan adalah upaya membohongi diri. Ya, seolah-olah tugas itu tidak ada. Namun pada saatnya jatuh tempo, akhirnya saudara tugas itu akan menimbulkan stres yang berat, stres yang tinggi. Nah, akhirnya tidak mendapat apa-apa. Kemudian yang ketiga, yaitu usaha setengah hati atau usaha yang asal-asalan. Nah, hal ini dapat terjadi karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan atau karena kita cepat puas diri. Nah, jika itu karena terlalu banyak tugas, maka kita harus membuat hal yang penting, yang menjadi prioritas yang harus kita kerjakan. Kita harus belajar memilih mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Kita harus punya prioritas yang kita kerjakan yang paling utama. Kemudian yang keempat adalah mudah menyerah.
Hidup itu penuh dengan tantangan. Tidak semua hal dapat berjalan mulus. Ketika tantangan itu menghadang kita, apakah kita mudah menyerah? Rasul Paulus di dalam menganggap kemalasan sebagai dosa yang serius. Di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, yaitu jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Apapun alasannya, bahkan demi alasan yang rohani sekalipun, kemalasan tidak dapat dibenarkan, tidak dapat ditoleransi. Jadi saudara, jika kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka kita seharusnya bertanggung jawab atas setiap waktu yang ada, yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan menyanyiakan waktu untuk bermalas-malasan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 berkata demikian, dan perhatikan dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu, bukan asal menggunakan, tetapi memanfaatkan, menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Jadi jangan biarkan kemalasan menguasai diri Anda dan menggerogoti waktu yang Tuhan berikan untuk kita gunakan. Oleh karena itu, ayo semangatlah bekerja demi kemuliaan Allah Bapa kita di sorga. Kemalasan itu hanya muncul karena keengganan untuk keluar dari zona nyaman kita. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat pada hari ini selalu memberikan kita semangat, dorongan untuk selalu giat bekerja dan menggunakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, menggunakan kesempatan yang diberikan agar kita hidup berdasarkan atau sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau terus mengasihi kami dan terus memelihara kerohanian kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini, agar kami benar-benar menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kesempatan itu akan berlalu dan kami akan menyanyiakan waktu, bahkan membuat kami bisa saja menjadi malas di hadapan Tuhan dan akhirnya kami tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk melakukan firman, untuk hidup dalam kebenaran firman, untuk melakukannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja, karena suatu saat kelak nantinya kami tidak bisa bekerja atau tidak ada waktu lagi yang tersedia. Karena itu biarlah waktu-waktu yang Tuhan berikan ini kami pergunakan dengan efektif dan efisien. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa, berkatilah seluruh jemaat pada hari ini. Tuhan berkati dalam usaha dan pekerjaan, apalagi karena krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia dan juga kami di kota ini, di negara kami juga saat ini. Kiranya Tuhan yang terus menolong jemaat untuk bersandar kepadamu dan tetap bekerja dan mensyukuri apapun yang Tuhan sediakan. Biarlah itu menjadi semangat bagi kami untuk mengikut Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.